Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu pembelajaran berbasis web atau yang lebih dikenal dengan istilah e-learning. Kalian pasti pernah mendengar atau bahkan menggunakan platform e-learning sebelumnya, bukan? Yuk kita pelajari lebih dalam apa itu e-learning. Jadi, apa sih sebenarnya e-learning itu? E-learning adalah singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. E-learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. E-learning juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS yang memanfaatkan internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran. LMS sendiri merupakan platform pengiriman konten online yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan dan pelatihan. E-learning memiliki beberapa karakteristik, di antaranya aksesibilitas, artinya sumber belajar didistribusikan menggunakan jaringan internet sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses sumber belajar. Interaktif, artinya banyak jalur untuk komunikasi dalam e-learning seperti komunikasi secara langsung atau sinkronus, maupun komunikasi secara tidak langsung atau asinkronus. Kemandirian, artinya pembelajaran lebih berfokus kepada siswa karena fleksibel terhadap waktu, pengajar, tempat, dan bahan ajar sehingga siswa mempunyai kemandirian dalam belajar. Pengayaan, dengan adanya berbagai fitur seperti video streaming, animasi, dan lain sebagainya memudahkan pengguna untuk memperkaya informasi. E-learning dapat membawa suasana baru dalam ragam pengembangan pembelajaran. Pemanfaatan e-learning dengan baik dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan maksimal. Nah, beberapa manfaat e-learning diantaranya: yang pertama, e-learning mempermudah interaksi antar peserta didik. Peserta didik juga dapat saling berbagi informasi terkait bahan materi yang telah diajarkan. Dengan adanya e-learning, proses pengembangan pengetahuan tidak terjadi di dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan teknologi dan jaringan, para siswa dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar di mana saja dan kapan saja. Peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Dan terakhir, e-learning dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan dari e-learning diantaranya: yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. E-learning memungkinkan peserta didik untuk mengatur waktu belajar sesuai dengan kenyamanan dan ketersediaan waktu mereka. Akses yang mudah. E-learning dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. E-learning membantu peserta didik mengembangkan keterampilan teknologi yang semakin penting di dunia yang semakin terdigitalisasi. Ada banyak macam-macam e-learning yang menawarkan elemen-elemen interaktif seperti ujian online, latihan, simulasi, dan forum diskusi yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. E-learning juga memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan instruktur dan sesama siswa secara virtual. Selain itu, dengan menggunakan e-learning, kita dapat melakukan penghematan biaya. Adapun kekurangan dari e-learning yaitu e-learning cenderung mengurangi interaksi sosial antara peserta didik dan pengajar, serta antara peserta didik satu sama lain. Hal ini dapat mengurangi aspek kolaboratif dan pembelajaran melalui diskusi dan pertukaran ide. Kendala akses internet. E-learning membutuhkan akses internet yang stabil dan terjamin untuk mendukung berjalannya pembelajaran secara online. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi kurang terfokus. Dikarenakan dalam pembelajaran e-learning, peserta didik mungkin lebih rentan terhadap gangguan eksternal seperti media sosial atau pesan teks yang dapat mengganggu konsentrasi mereka. Selanjutnya, fungsi sistem e-learning. Apa saja sih fungsinya? Mari kita bahas.
E-learning berfungsi sebagai alat komunikasi. Dengan menggunakan online learning, kita dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat. Misalnya dapat berkomunikasi dengan menggunakan email atau berdiskusi melalui chatting. E-learning berfungsi sebagai akses informasi. Melalui e-learning, pembelajar dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. E-learning juga berfungsi sebagai penunjang peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya, rancangan pengembangan e-learning. Bagaimana langkah-langkah mengembangkannya? Mari kita bahas. Langkah pertama, lakukan analisis kebutuhan, seperti menyediakan kebutuhan terkait pembelajaran. Yang kedua, desain pembelajaran, seperti menentukan topik dan metode pembelajaran. Kemudian mulai kembangkan konten, seperti membuat video pembelajaran, dokumen, atau kuis-kuis interaktif. Selanjutnya, memilih platform e-learning dan menguji coba platform tersebut. Langkah yang paling terakhir adalah evaluasi. Jadi, itulah gambaran mengenai pembelajaran berbasis e-learning. Dengan fleksibilitas, aksesibilitas, dan beragam format yang ditawarkan, e-learning membuka peluang belajar untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Semoga video pembelajaran ini membantu kamu memahami e-learning dengan lebih baik. Terus semangat belajar ya. Aku Amel, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.